Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita dipertemukan kembali dalam kegiatan yang baik, yaitu kegiatan ngaji bersama di tempat yang tentunya sangat barokah ini. Doa dan harapan kita mudah-mudahan ngaji kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan, dan diberikan kemaslahatan, kebaikan untuk kita semuanya, min ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, pada malam hari ini kita teruskan kembali, yaitu masih berkenaan dengan masalah yaitu ketakwaan, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit banyak sudah saya singgung bahwasanya apa itu takwa, itu apa, kemudian bagaimana seseorang bisa dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kesempatan malam hari ini, yaitu kita teruskan, wa kam 'alaqallahul 'azimu fi kitabihil aziz ala taqwa min khairatin azimatin wa sa'adatin jasimatin. Wa kam 'alaqallahul 'azim, Allah Subhanahu wa ta'ala al-azimu yang maha agung, itu banyak sekali menghubungkan daripada takwa min khairatin azimatin wa sa'adatin jasimatin. Jadi takwa itu dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dari sesuatu kebaikan yang sangat agung dan kebahagiaan yang sangat besar. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang begitu sering, yang begitu banyak disebutkan oleh Allah, dengan adanya takwa itu bisa menimbulkan kebaikan-kebaikan maupun kemuliaan-kemuliaan yang banyak, yaitu disebabkan dengan adanya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggantungkan kebaikan, menggantungkan kemuliaan, yaitu dengan ketakwaan. Wa min dalika al-ma'iyyatu al-ilahiyatu al-khibdiyatu al-latifiyatu. Di antaranya yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya dengan adanya takwa itu bisa menimbulkan kebaikan, bisa menimbulkan kebahagiaan. Itu diantaranya apa? Al-ma'iyyatul ilahiyah, yaitu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penjagaan yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan adanya bertakwa.
Ini sesuai dengan firman-Nya Allah, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini akan ada, yaitu dengan adanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Orang yang bertakwa itu akan selalu disertai oleh Allah, akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bertakwa itu, makanya orang bertakwa itu ada ketenangan, ada kebahagiaan. Karena apa? Ada yang menjaga. Yang menjaga langsung Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, kita ini apabila dijaga walaupun sama makhluk itu merasa bahagia, merasa tenang. Itu ada penjagaan dari orang tuanya, bapak ibunya, tenang anak itu. Tapi kalau tidak punya ayah, tidak punya ibu, ya kan, tentu akan hatinya akan tidak merasakan ketenangan. Ini dijaga makhluk, ya. Dijaga makhluk aja seperti itu. Seperti umpama istri dijaga suaminya, ya kan, tentu istri itu akan bahagia, akan tenang. Karena apa? Ada yang mencukupi kebutuhannya, ada yang menemani, dan lain sebagainya. Ini kalau orang bertakwa bukan hanya manusia yang menjaga, bukan hanya makhluk yang menjaga, yang menyertai, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Kenapa presiden itu merasa aman? Karena ada yang menjaga. Yang menjaga apa? Pas Pamres, ya. Pasukan penjaga, pasukan pengaman presiden, ya kan. Ini menjadi tenang karena apa? Ada yang menjaga. TNI, ada yang dari polisi, ya kan. Makanya tenang presiden itu. Enggak ada perasaan khawatir. Tenang. Kalau ada musuh, ada yang menghadapi. Nah ini, kalau orang-orang yang bertakwa, ini bukan hanya makhluk yang menjaga, langsung yang menciptakan makhluk itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang benar-benar bertakwa, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang bertakwa ini selalu bahagia, selalu senang. Hidup itu tidak ada kekhawatiran. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi para kekasih-kekasih Allah itu tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa suka. Karena apa? Karena ada yang menjaga, karena ada yang menjadi backingnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus takut? Kenapa harus kita khawatir, ya? Umpama, ya kan, kita tidak punya harta. Orang yang bertakwa selagi mau berusaha, insya Allah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan. Ini kelebihannya apa? Orang yang bertakwa. Karena apa? Ada backingnya, yang membackingi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberi kedamaian, yang memberi keamanan, yang memberi rezeki, yang memberi kecukupan, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini dasarnya jelas langsung Al-Qur'anul Karim. Lah Pak, saya ini sudah rajin ke masjid, puasa di bulan suci Ramadan juga saya laksanakan. Saya juga ibadah membaca Al-Quran dan sebagainya. Kenapa kok masih
takut, masih khawatir, masih cemas dan lain sebagainya, ya kurang takwanya. Takwanya kurang sempurna. Jadi takwa itu ya luar biasa. Kalau orang itu insya Allah hidupnya di dunia damai, hidupnya di dunia aman, di akhirat juga aman. Takwa itu ya. Jadi umpama bagaimana sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya rajin, dakwahnya rajin juga, tapi kenapa kok punya permasalahan dengan pemerintah umpamanya? Umpama ini permasalahannya yang dihadapi sangat rumit sekali dengan pemerintah, dengan polisi, dengan TNI. Nah itu karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lengkap ya kan? Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga kita itu nurut dengan Allah, nurut dengan juga nurut dengan pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi sebagai wujud daripada ketakwaan kepada Allah ini diantaranya apa? Taat terhadap pemerintah yang diakui, yang legal, ya kan? Itu harus taat selama itu perintahnya baik, larangannya baik. Itu selama itu ada catatannya. Makanya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Sebagian ulama mengatakan seperti ini. Kenapa ati Allah ada ati U-nya? Karena Allah mutlak harus ditaati. Wa ati Rasul. Rasul juga mutlak harus ditaati. Wa ulil amri, perintah yang sah, pemerintah yang legal. Kenapa kok hati itu? Karena apa? Masih ditafsir. Artinya masih diberi kalau perintahnya itu baik, tidak untuk wa ta'ala wajib ditaati. Tapi kalau tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ya enggak wajib ditaati. Itu artinya seperti itu. Jadi masih diperinci, masih ada tafsilannya kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemerintahan yang sah ya kan? Kalau kita tidak cocok dengan pemerintahan, karena tidak cocok kemudian perintahnya pemerintah itu tidak kita taati, itu dosa. Karena itu taat kepada pemerintah merupakan apa? Aktualisasi daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pemerintah ya kan menyuruh pergaulan bebas, menyuruh minum-minuman keras, narkoba, itu kan larangan agama. Itu artinya tidak wajib ditaati. Nah ini pandangan cara berpikirnya ulama-ulama salaf, cara berpikirnya ulama-ulama yaitu yang garis tengah istilahnya ya kan, Islam tengahan ya kan, atau rahmatan lil alamin. Cara pandangnya seperti itu. Bukan kemudian kalau tidak mendukung ya kan, kemudian tidak, karena tidak cocok, tidak mendukung, kemudian apapun pemerintah ya kan, apapun kebijakan pemerintah sekalipun itu benar tidak mau mengikuti, ini salah. Karena kalau kita itu sudah istilahnya diakui secara mayoritas, kita harus mengakui ya kan, apapun produk itu, apakah itu umpama ya suatu pemerintahan itu produknya itu hasil produk yang curang umpamanya, menurut kita itu curang. Apapun produknya, kalau sudah itu disahkan secara legal ya kan, sesuai dengan undang-undang yang ada, itu harus kita taati.
Lah adapun cara-cara yang tidak baik itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini berarti apa? Dijamin oleh Allah, dijaga oleh Allah. Karena Allah selalu bersama. Jadi jangan salah paham. Loh, itu orang itu taat kepada Allah, sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Kenapa kok di penjara? Kenapa kok hidupnya sengsara di penjara? Karena apa? Tidak memenuhi aturan-aturan yang ada di dalam suatu negara. Menentang aturan negara. Nah, menentang aturan negara ini termasuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kita kepada negara itu termasuk bagian daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi ketaatan itu ditafsir. Karena apa? La ta'ata malal khalqi fi maksiati lahi fi maksiatil khaliq. La ta'ata, tidak ada taat, ya kan? Malal khalqi terhadap makhluk fi maksiatil khaliq, di dalam maksiat durhaka dengan sang pencipta. Jadi kalau ada makhluk, ya kan, ngajak kita untuk durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah, siapapun itu tidak wajib ditaati. Ini artinya taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan Allah. Allah janji akan bersama dan selalu menjaga. Jadi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ikut termasuk apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya seperti itu. Nah, umpama ini kepada pemerintah, umpama istri kepada suami, itu termasuk. Istri taat kepada suami, ini termasuk di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada istri sholatnya baik, ya kan, puasanya baik, ibadahnya baik, tapi kepada suami tidak taat, ini tidak sempurna takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang lelaki itu menjadi pemimpin. Lah pemimpin itu harus ditaati. Ini artinya seperti itu. Ini contohnya. Jadi umpama sampean menjadi anggota sama pemimpinnya, itu harus taat, ya kan gitu. Itu contohnya seperti. Kalau tidak taat kepada pemimpinnya, ya, berarti apa? Berarti itu mengurangi yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa min dalika, terusnya sekarang. Wa min dalika al ilmu laduni. Qala Allah ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan mendapatkan ilmu laduni. Akan mendapatkan apa? Ilmu laduni. Wa yu'allimukumullah. Jadi langsung Allah yang ngajarkan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, wa yu'allimu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu kepada kamu. Nah ini, tapi yang memberi langsung Allah, namanya apa? Ilmu laduni. Orang yang bertakwa akan mendapatkan ilmu laduni langsung. Wa yu'allimu, ini dari ilmu itu dari bahasa Arab, dari kata dasar alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman. Artinya apa? Pengetahuan. Nah, pengetahuan ini sebenarnya ini wajib hukumnya kita cari. Makanya Rasulullah bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin.
wajib kita cari, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mencari ilmu fardhatun, benar-benar diwajibkan ngalakuli muslimin, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Wajib itu. Hukumnya apa? Wajib. Nah, ilmu itu apa? Ilmu itu yaitu pengetahuan. Nah, ilmu itu pengetahuan atau kepandian, baik itu kepandian masalah duniawi maupun ukhrawi, maupun kepandian masalah lahiriah maupun batiniah, itu ilmu. Nah, itu namanya apa? Ilmu. Seperti mama kita memahami tentang apa itu ketakwaan, itu ya ilmu namanya. Nah, seperti ini termasuk belajar. Karena belajar itu tidak ada batas umurnya, walaupun sudah tua. Itu perintah Rasulullah, harus selalu belajar. Makanya tidak ada alasan kita tidak belajar. Tolabul ilmi, ya kan? Utlubul ilma walau di sini, walaupun di negeri Sina. Artinya apa? Ini gambarannya, walaupun jauh harus kita wajib hukumnya mencari ilmu. Minal mahdi ilah lahdi, dari mulai kecil sampai mati, ya kan? Nggak ada batasnya. Nah, caranya mencari ilmu beda-beda. Kalau anak-anak, ya kan, itu di bangku sekolahan. Kalau orang tua seperti mendengarkan pengajian seperti ini, atau mendengarkan khutbah. Kalau pas ada khutbah disampaikan jangan ngantuk, karena itu termasuk mencari ilmu. Jadi cara mencari ilmu yang hukumnya wajib, yaitu khutbah itu. Kita harus mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu, ya kan? Pas wa angsitu, ya. Wa idza quri'al Qur'anu pas tamiu wa angsitu la'alakum turhamun. Gimana? Wa idza quri'al Qur'anu pas tamiu wa angsitu la'alakum turhamun. Itu. Nah, ini wajib itu, ya kan? Seminggu sekali, ya kan? Itu wajib. Kita wajib mendengarkan itu. Kalau sampai, ya kan, khutbah disampaikan semua ngantuk, enggak sah jumatannya. Minimal yang mendengarkan ada 40 orang. Ini menurut apa? Madhab Syafi'i. Minimal ada 40 orang. Kalau semua kok ngantuk, enggak sah itu jumatannya. Karena khutbah ini termasuk apa? Syarat sah jumatan. Jadi harus ada khutbahnya dulu, baru sholatnya bisa sah kalau ada khutbahnya. Nah, khutbahnya itu harus didengarkan minimal 40 orang. Idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Wajib hukumnya mendengarkan itu, khutbah itu, ya kan? Ini caranya berbeda-beda. Tapi kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang hatinya bersih dari nafsu angkara murka, hatinya bersih dari akhlak-akhlak yang tercela, ya kan? Itu bisa mendapatkan ilmu langsung tanpa belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalilnya ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan yang langsung dicontohkan di dalam Al-Qur'anul Karim ini Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu langsung mendapatkan ilmu dari Allah. Itu namanya ilmu laduni, ilmu yang diperoleh tanpa dengan membaca, tanpa dengan menulis, tanpa dengan tata cara belajar, enggak, langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Khidir. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan wa 'allamnahu min ladunna ilma, wa 'allamnahu, dan kami memberitahu kepada Nabi Khidir ilman, yaitu sebuah ilmu, min ladunnya, dari sisi kami, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung
Nabi Khidir itu langsung dapat ilmu laduni. Nah, itu contohnya. Masih banyak sekali ya. Masih banyak sekali contoh-contohnya seperti wali-wali, seperti orang-orang soleh, orang-orang sufi ya kan. Itu langsung mendapatkan ilmu, nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, tapi pinter, tapi cerdas, tapi bisa mengetahui. Nah, itu namanya apa? Ilmu laduni. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila bima ulima atau man amila bima alima warasahu Allahu taala ilma ma lam yu'lam." Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diperoleh, apa yang telah dipelajari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengetahuan dari sesuatu yang belum pernah diketahui. Itu namanya ilmu laduni. Nah, ilmu laduni ini kadang-kadang karena berkahnya guru. Dulu mondok itu sebenarnya bodoh, tidak tahu apa-apa, tapi karena ada berkahnya guru, setelah pulang dari pondok pinter, ya kan, pinter, cerdas, dipakai oleh orang, bisa berbicara, ya kan, agama, dan benar itu namanya ilmu laduni. Padahal di pondoknya cuma tolah-toleh, ngantuan, ya kan? Tapi setelah keluar dari pondok pesantren ternyata pinter, bisa ceramah. Itu namanya ilmu laduni. Karena berkahnya guru, taat terhadap guru, ya kan. Atau kadang-kadang ilmu laduni itu bisa didapat. Karena apa? Karena paham isi-isi Al-Quran, belajar hadis, itu nanti dapat ilmu-ilmu, ya kan. Yang dulunya tidak diketahui bisa tahu. Atau baca kitab-kitab seperti ini, ya kan. Ini ada ilmu-ilmu yang terselubung, yang tiba-tiba tahu, ya kan. Karena apa? Belajar ilmu-ilmunya para ulama. Jadi selama kita mau belajar dan didasari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu langsung. Namanya apa? Ilmu laduni, yang tidak disangka-sangka. Langsung tahu, paham. Itu namanya apa? Ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu adalah ilmu langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan belajar. Tanpa dengan belajar membaca menulis, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih Allah, para wali-wali Allah itu mendapatkan seperti itu, ilmu laduni. Karena apa? Karena hatinya bersih, karena takwa kepada Allah. Hatinya itu bersih dari hawa-hawa nafsu, bersih dari sifat-sifat yang tercela seperti riya, takabur, hasud, dan lain sebagainya. Itu bersih. Karena bersihnya itu Allah Subhanahu wa taala memberi pengetahuan yang luar biasa langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak disangka-sangka. Wa min dzalika al-furqanu indal istibahi wa wuqil iskali wal kafaratu sayyiati wal kafaratu li sayyiati wal maghfirati lidzunubi. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Di antara kehebatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bertakwa, perbuatan takwa itu akan diberi penjelasan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membedakan ketika menghadapi sesuatu yang serupa, yang harus dipilih. Ada dua perkara yang harus dipilih. Orang yang takwa diberi langsung penjelasan oleh Allah, bisa membedakan mana yang harus dipilih. Ini adalah kelebihan orang-orang yang bertakwa. Contohnya umpama anak muda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita kedua-duanya cantik umpama, ya kan. Cantik semuanya. Kelihatan lahiriah
semuanya itu bagus, akhlaknya baik semuanya. Ini kan repot ya kan, milih yang mana ini? Nah ini nanti orang yang bertakwa diberi insting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu bisa memilih yang ini karena ini nanti pada akhirnya adalah pilihan yang terbaik. Nah ini sebab apa? Takwa kepada Allah bisa membedakan ya kan sesuatu yang harus dipilih, yaitu Al-Furqan. Yang kedua, orang yang bertakwa bisa menyelesaikan masalah ketika menghadapi keruwetan-keruwetan, menghadapi permasalahan yang rumit. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa keluar dari problem-problem permasalahan yang dihadapinya. Itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa yukafiru ankum sayiatikum. Orang yang bertakwa, kejelekan-kejelekannya, kesalahan-kesalahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi orang yang salah agar supaya diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya membaca istighfar saja ya, tidak hanya berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada cara lain. Caranya apa? Bertakwa kepada Allah. Innal hasanati yudhibnas sayiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa melebur perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa melebur kesalahan. Kemudian bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfir lakum, ya kan? Wa yaghfir lakum. Orang yang bertakwa, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu dzul fadlil azim. Jadi ini diantara kehebatan takwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu diberi sesuatu yang sangat agung, yaitu kebersamaan dengan Allah. Kemudian di ayat yang lain dijelaskan bisa mendapatkan kejelasan antara sesuatu yang memang itu harus dipilih, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian dengan ketakwaan akan melebur dosa-dosa dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min dzalika an-najatu minan nar. Sebagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehebatan ketakwaan itu adalah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Wa min dzalika an-najatu minan nar. Ini sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladina taqau Ini lafadznya apa ini? Summa nunajjil ladina taqau ya. Wa inna minkum ila wariduha ala ma ngala rabbika hatma maqdiya. Jadi manusia ya kan, semua itu sudah menjadi keputusan Allah, sudah menjadi ketentuan Allah, semuanya tanpa kecuali itu nanti akan mendatangi neraka. Siapa saja ini ya kan, termasuk Nabi Idris. Nabi Idris itu sekarang berada di surga karena Nabi Idris itu pernah sama malaikat Israel diajak jalan-jalan ke neraka. Setelah diajak jalan-jalan ke neraka, kemudian diajak jalan-jalan ke surga. Setelah masuk ke surga ya kan, disuruh keluar ya kan, sama
malaikat Israel disuruh keluar. Tapi pinternya politiknya Nabi Idris ya kan, itu serandalnya itu ditinggal. Ditinggal. Setelah keluar kemudian kembali lagi ambil serandalnya. Setelah disuruh keluar lagi nggak mau. Karena apa? Kalau sudah masuk surga, ya kan? Ini nggak ada ceritanya kemudian keluar lagi, nggak ada ceritanya. Ya di situ kan. Nah, itu tempatnya itu di situ surga. Nah, itu alasannya karena apa? Karena Nabi Idris alaihissalam sudah pernah lihat-lihat neraka. Nah, karena sudah lihat-lihat neraka ini. Nah, ini kan dalilnya. Wa inna minkum ila wariduha. Allah Subhanahu wa taala itu kan menjelaskan bahwasanya semua manusia ini nanti harus mendatangi neraka. Lah saya kan sudah, ya kan gitu. Saya sudah lihat-lihat neraka. Apa alasannya lagi saya disuruh untuk keluar dari surga? Tidak ada alasannya kan. Akhirnya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menang Nabi Idris. Akhirnya Nabi Idris sampai sekarang itu salah satu di antara nabi yang sudah yaitu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya ini nanti itu pasti ala rabbika khatma maqdiyah. Ini wajib dan ini merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala kalau manusia ini semuanya nanti akan mendatangi neraka. Tapi summa nunajjil ladzina taqau. Tapi Allah Subhanahu wa taala nanti akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sudah berada di neraka ya kan, tapi nanti diselamatkan Allah Subhanahu wa taala apabila bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa yunzillahul ladzina taqau bima fazatihim la yamassuhum su' walahum yahzanun. Ini termasuk dasarnya ini. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan keberuntungan mereka. Mereka tidak akan yaitu terkena dengan siksa dan mereka sama sekali tidak susah ya kan. Walahum yahzanun, mereka tidak merasakan kesusahan. Wa min dalika al makhraju minas sadaid wa rizqu min haitsu la yahtasib wal yusru wa admul ajri. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan ragu, ini banyak sekali faedah orang yang bertakwa. Kelebihannya orang yang bertakwa itu banyak sekali. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kesulitan-kesulitan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-makhraju minas sadaid wa rizqu min haitsu la yahtasib, dan diberi rizki oleh Allah yang tidak disangka-sangka datangnya. Ini perlu kita dengarkan ya kan. Perlu kita perhatikan orang yang bertakwa. Ini kalau ada problem, ada permasalahan yang dihadapi, kesulitan yang dihadapi, apapun kesulitan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apa saja, kalau orang itu bertakwa pasti diberi jalan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orangnya bertakwa. Dan perlu dicatat lagi, warizku min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Ada jalan-jalan ketemu teman ya kan, nggak taunya ngasih uang, padahal sebenarnya butuh juga ya kan. Ya kan, dikasih sama orang, kasih sama teman, kasih sama saudara atau dikasih sama atasan. Namanya apa? Rezeki nomplok. Rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Di rumah sudah tidak ada apa-apa, beras tidak ada,
uang juga nggak megang ya. Tahu-tahu ada telepon ke sini, aku tolong benerkan ini apa TV kah, benerkan apa ya kan. Kemudian pulangnya dikasih uang ya. Loh, ini namanya apa? Rizki yang tidak disangka-sangka. Ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan kemudahan dan Allah akan memberikan pahala yang agung. Ini bukan seperti orang jualan jamu ya kan. Ini langsung ada dasarnya. Nah, apa dasarnya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya yaitu jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Urusan menjadi mudah kalau orang itu bertakwa kepada Allah. Kalau orang itu baik, urusannya itu mudah. Urusan di mana saja mudah. Banyak orang yang simpati, banyak orang yang empati ya kan dengan dia. Karena apa? Itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan manusia itu senang dengannya. Karena apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu intinya itu bertakwa kepada Allah. Nah, takwa itu apa? Seperti yang sudah saya jelaskan, imtisalul awamiri wastinabi nawahi. Taat terhadap perintah, menjauhi larangan. Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Allah nikmatnya disyukuri, tidak dikhufuri. Allah selalu diingat dan Allah tidak dilupakan di mana saja, kapan saja. Nah, ini dawuhnya Allah, ittaqullah haitsuma kunta. Kalau takwa kepada Allah di mana saja. Nah, ini nanti kemudahan-kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah saya rasakan. Saya ini kelahiran Jawa. Dulu itu ya melalang buana ya kan di pondok pesantren. Terakhir itu saya keluar dari pondok pesantren ini tahun 99. Tahun 1999. Itu pas Muktamar NU yang ke-30 kalau tidak keliru. Ya kan? Itu di Lirboyo. Itu pas Gus Dur jadi presiden, wakilnya Megawati. Kemudian ketua MPR-nya Amin Rais ya. Itu pas muktamar pembukaannya itu saya di sana. Saya sudah tamat. Kemudian saya diajak teman ke Kutai Barat. Enggak bawa apa-apa. Uang serupiah pun enggak bawa. Ya kan? Ya ada yang ngasih apa? Rizki. Nyatanya sampai sekarang juga bisa hidup ya kan. Ya aman-aman saja. Ya enggak susah ya kan. Juga enggak begitu jauh dengan bapak-bapak. Ya biasa-biasa saja. Padahal dulu enggak ada sekolah ya kan. Enggak sekolah, enggak sarjana ya kan. Ya, SD aja enggak tamat ya kan. Sama aja sebenarnya. Yang penting apa? Takwa kepada Allah. Yang penting berjalan lurus, mempunyai sifat jujur, dengan siapa saja itu baik, insya Allah hidupnya tidak keleleran. Keleleran itu apa? Tidurnya tidak di jembatan, tidurnya tidak di jalan. Karena apa? Karena takwa kepada Allah. Allah memberi jalan keluar kalau ada kesulitan. Allah memberi rezeki. Allah memudahkan urusan-urusannya. Karena apa? Intinya satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, kalau takwa kepada Allah aman ya kan? Jadi pejabat, jadi DPR, jadi bupati, jadi apa saja. Enggak usah takut-takut. Yang penting itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aman. Jadi diberi rezeki min haitsu la yahtasib.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan apa? Memberikan pahala yang agung bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajran. Diberi pahala agung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat ini. Wa min dzalika al-wa'du bil jannah. Orang yang bertakwa ini dijanjikan oleh Allah bukan hanya kebaikan di dunia, nanti di akhirat juga akan diberikan kehidupan yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira pengen enggak masuk surga? Pengen kan? Tapi perlu diketahui, tidak semuanya manusia ini masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya surga yang diciptakan oleh Allah di akhirat, ada lagi satu yang namanya apa? Neraka. Makanya fariqun bil jannah wa fariqun bisair. Sebagian di surga, sebagian di neraka. Tapi kalau orang-orang yang bertakwa, jangan takut. Insya Allah dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya. Jadi surga ini diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Siapa itu? Man kana taqiya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi harus yakin, harus kita percaya, harus kita menjadi suatu keyakinan yang benar-benar yakin kalau kita itu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita dijamin di dunia baik, di akhirat man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, kalau amal soleh berarti ketakwaan. Ketakwaan ini tapi didasari wa mu'min, yaitu beriman kepada Allah. Fala nuhyannahu hayatan thayyibah. Ini janjinya Allah, akan diberi kehidupan yang baik, kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu seperti apa? Kebahagiaan batin. Ya kan? Apa gunanya banyak harta tapi kalau hatinya tidak bahagia? Apa gunanya jabatan tapi kalau hatinya takut, khawatir, cemas dan lain sebagainya? Nah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan baik orang-orang yang bertakwa, beramal soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dirasakan di dunia ini ya, apalagi nanti di akhirat. Karena apa? Tujuan daripada agama itu bukan hanya kebaikan akhirat tapi juga kebaikan dunia. Itu jadi agama itu wat'un ilayun saikun lidawil ukuli salimah li solahi ma'asihim wa ma'adihim. Agama, prinsipnya agama untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Kenapa kok sudah beragama kok hidupnya tidak baik? Nah, ini perlu introspeksi, perlu mawas diri, perlu diteliti kembali apa yang salah di dalam kita beragama. Itu perlu kita teliti kembali demi kebaikan nanti di akhir. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot, ya kan? Kita harus koreksi apa yang telah kita jalankan dalam rangka apa? Ligot, demi kebaikan yang akan datang, yaitu akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bahasan yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu seputar ketakwaan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan jasmani, rohani, kekuatan lahiriah maupun batiniah, agar supaya kita bisa menjalankan tugas-tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.